desa, tidak ada satupun yang tertinggal di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini merupakan rangkuman atau rekaman dari pelaksanaan mentoring dan technical assistance DPRD Kabupaten Maros yang digelar di Desa Cinibaji, Kecamatan Bantimurung, Maros. Jadi acara berlangsung tanggal 22 dan dihadiri oleh Bapak Taufan dari Monitoring and Evaluation Inklusi Yayasan Bakti, dan dihadiri juga oleh anggota DPRD Kabupaten Maros Bapak Samsudin SE dari PAN yang merupakan anggota Komisi 1. Ini adalah Pak Taufan menjelaskan terkait inklusi atas nama Bakti di depan peserta yang berasal dari 6 desa dari 2 kecamatan, yaitu Simbang dan Bantimurung. Hadir pula Kepala Dinas PMD Kabupaten Maros Bapak Dr. Andus Idrus MS. Di proses ini ada interaksi, ada sharing, ada penyerapan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan kelompok konstituen dan didengarkan oleh anggota DPRD. Ambon, ya, Ambon. Jadi ada 7 kabupaten kota di 5 provinsi. Nah, salah satunya adalah di Kabupaten Maros ini. Jadi kita itu akan fokus di 4 wilayah atau 4 stakeholders utama. Yang pertama itu adalah stakeholders utama itu adalah pemerintah daerah, pemerintah pusat. Tapi kalau Bakti kita hanya di pemerintah daerah, ya. Kemudian yang kedua di parlemen atau anggota parlemen atau anggota DPRD, baik itu anggota DPRD laki-laki maupun anggota DPRD perempuan. Ketiga itu adalah komunitas. Nah, siapa itu komunitas? Komunitas yang ada di level desa dan di kecamatan. Nah, kalau di level desa itu ada yang dinamakan dengan kelompok konstituen, implementasi program mampu. Nah, salah satu tujuan kenapa kelompok konstituen ini dibentuk pada saat itu, karena kami ingin ada satu jembatan antara komunitas yang ada di desa dengan perwakilan mereka yang ada di DPRD. Makanya kami sebutnya dengan kelompok konstituen. Karena kan kita tahu bahwa berapa jumlah anggota DPRD dengan jumlah desa yang ada. Nah, salah satu menjembatani itu kita bentuklah yang namanya kelompok konstituen. Tapi sejarah dengan beriringnya waktu, kelompok konstituen ini kemudian melebarkan sayapnya, meningkatkan kapasitasnya, tidak lagi hanya mendampingi atau menjembatani informasi tadi, tapi juga bisa melakukan proses-proses advokasi, termasuk salah satunya adalah penanganan kasus. Jadi itu juga memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi korban kekerasan. Siapa itu? Dulunya itu hanya fokus di perempuan dan anak saja. Tapi sekarang ada program inklusi, sekarang kelompok konstituen itu juga masuk untuk menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak yang disabilitas, bermacam disabilitas. Karena berdasarkan data, kasus kekerasan yang terjadi khususnya kepada anak yang disabilitas itu semakin tahun semakin meningkat. Saya baru akan menangani ada satu kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak disabilitas di Kota Makassar. Tapi sayangnya karena berdasarkan hasil penyelidikan aparat hukum itu tidak terbukti bahwa bapaknya sebagai pelaku pemerkosa. Karena kasusnya ini sudah terjadi 6 bulan yang lalu dan anak itu sudah hamil. Tetapi kalau mendengar pengakuan dari anak, itu dia selalu menyebut bahwa pelaku pemerkosanya adalah bapak kandungnya sendiri. Nah, ini yang sekarang kita advokasi bagaimana kondisi-kondisi seperti ini itu bisa ditangani oleh kelompok konstituen seperti itu. Kenapa media bisa menjadi fungsi kontrol? Kalau ada sesuatu yang baik, misalnya apakah itu dari pemerintah, dari anggota parlemen, atau dari DPRD, atau dari komunitas, kita berharap media bisa menyebarluaskan informasi itu supaya orang semua tahu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apa yang sudah dilakukan oleh DPRD, dan apa yang sudah dilakukan oleh komunitas. Kalau misalnya ada yang masih kurang, media juga bisa mengingatkan itu. Misalnya, saya kasih contoh saja.
sekarang Bapak Bupati fokus pada bagaimana Kabupaten Maros ini menjadi kabupaten yang inklusif. Apa itu kabupaten yang inklusif? Salah satu prinsip inklusi itu adalah no one left behind. Tidak ada satu orang pun yang ditinggal, tidak ada satu kelompok pun yang ditinggal. Artinya apa? Semua sumber daya yang ada di desa, semua potensi yang ada di desa, baik itu perempuan, anak, disabilitas, lansia, kalau misalnya ada pengaruh agama lokal atau ada pengaruh agama minoritas, ya, itu harus dilibatkan di dalam proses-proses pembangunan. Nah, termasuk juga bagaimana menyiapkan aksesibilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas. Kalau misalnya mereka nih mau ketemu dengan Pak Samsudin di DPRD, ternyata ruangannya Pak Samsudin ada di lantai 2. Sedangkan yang menggunakan disabilitas yang datang itu menggunakan kruk atau tongkat atau kursi roda, nah bagaimana dia bisa menyampaikan aspirasi kalau kondisi itu tidak memungkinkan seperti itu. Nah, kita berharap sebenarnya hal-hal ini nanti ke depan menjadi perhatian seperti itu. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Samsudin yang hari ini berkenan hadir berdiskusi dengan kelompok konstituen, dan kita juga berharap teman-teman kelompok konstituen juga bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kondisi di masing-masing desa atau di masing-masing kelompok konstituen. Begitu saja dari saya. Saya sampaikan salam hangat dan salam hormat dari Ibu Lucia Padulungan kepada Bapak Samsudin dan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, karena Ibu Lucy sekarang lagi di Malino, mungkin nanti sore baru bisa balik, jadi tidak bisa bertemu dengan kita pada pagi hari. Terima kasih, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yayasan Bakti dan Bapak anggota DPRD Samsudin, ya. Pak Samsudin, kami telah melaksanakan diskusi sebelumnya sebelum ke sini hari Rabu kemarin. Jadi kami ada beberapa usulan Pak untuk disampaikan ke DPRD Kabupaten Maros. Yang pertama itu adalah penyediaan paket A, B, dan C bagi warga yang putus sekolah. Karena di desa kami khususnya di Tanete itu jumlah warga yang putus sekolah lumayan besar, dan pada saat mereka ini anak-anak muda yang putus sekolah, mereka ingin mendaftar pekerjaan yang layak tapi tidak ada ijazah, terkendala di ijazah. Kami sendiri di desa, karena saya kebetulan staf juga di desa, itu agak berat difasilitasi. Untuk itu kami ajukan ke DPRD. Kemudian yang kedua itu membahas mengenai infrastruktur di Kabupaten Maros yang kami rasa kurang layak bagi kaum disabilitas. Maksudnya susah untuk diakses bagi kaum disabilitas. Misalnya saja di MPP itu Pak, jalannya sangat terjal. Mau diakses sama pengguna kursi roda itu susah. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan sekolah inklusi. Di desa kami di Tanete itu belum ada yang seperti itu, dan beberapa ada, sementara kami data ada 3 anak usia SD itu bersekolah tapi dia termarginalkan. Maksudnya dia tidak sesuai tumbuh kembangnya dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang keempat itu pelayanan di Dukcapil dan Dinsos yang kami rasa kurang bersahabat dengan masyarakat. Bagaimana teman-teman di desa lain apa sepakat dengan kami? Ada yang belum punya admin duk sama sekali. Ini karena beliau 2 orang ini disabilitas, tidak bisa bergerak, jalan pun tidak bisa. Kemudian kami ingin bantu di desa, maksudnya kami ingin beri bantuan, misalnya bantuan itu susah karena tidak ada adminnya. Sementara kami pernah dengar bahwa ada namanya layanan menjemput ke bawah ke masyarakat gitu di Dukcapil. Kenapa tidak ada sampai sekarang turun di desa kami? Dan tidak bisa dibawa ke sini itu warga karena sakit.
Kemudian ada menyusul tadi usulan penyediaan air bersih di musim kemarau, karena bukan cuma desa kami kayaknya yang kekurangan air bersih kalau di musim kemarau. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas kesempatannya dan semoga ada masih ada Pak, satu lagi. Anami Jaina. Ya. Masalah bantuan sosial. Bansos. Misalnya PKH itu banyak warga yang datang ke kantor desa mengeluhkan kenapa tidak tepat sasaran. Ya, kami di desa tidak tahu mau ngapain karena ini bukan tupoksinya kami, tapi tetap dilayani, disampaikan kepada pendamping PKH, tapi pendampingnya juga bilang tidak tahu. Ini dari pusat. Maksudnya kenapa kami di desa ini tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan ini datanya yang layak diberikan. Seperti pemberian BLT itu kami rasa adil di masyarakat dan tidak ada yang protes karena betul-betul datanya dari kepala dusun dan RT yang ada di desa itu sendiri. Jadi ini betul-betul masalah yang sudah sangat lama Pak di warga, di kalangan masyarakat ini. Masalah bantuan sosial yang bersumber dari PKH karena tidak tepat sasaran. Perekonomian sekarang sudah berputar begitu ya Pak. Ada dulu haji, sekarang miskin nih. Ada dulu dapat PKH tapi sekarang mampu. Jadi data-data seperti itu yang kami mohon dibantu untuk disinkronkan di masyarakat. Di Dinsos juga Pak, masalah KIS itu. Masalah KIS sekarang kalau kita ke Dinsos katanya begini deh, ini KIS dibayar sama pemerintah. Jadi kalau kami bikinkan boros-boros bisa ya dananya pemerintah. Bagaimana kalau orang sakit? Tidak ada KIS-nya. Sementara dia kurang mampu. Katanya harus ada keterangan opname atau surat dari apa lagi? Dokter. Rasanya susah sekali kalau misalnya sakit orang baru mau dibikinkan. Padahal itu biasa lama baru bisa berlaku. 3 bulan. Jadi harus menunggu warga 3 bulan baru dibikinkan jaminan kesehatan. Iya. Seperti itu Pak. Cukup dari kami. Billahi bisabil haq, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diawati, kelompok konstituen dari Desa Simbang. Singkat saja Pak, permasalahan tadi mengenai ini keluarga penerima manfaat terus kepada bantuan dari PKH. Ini juga menjadi salah satu permasalahan di desa kami, sama dengan desa-desa lain barangkali. Ada yang sudah layak namun masih dapat. Ini Pak mohon didengarkan, terkhusus di Desa Simbang itu Pak, ada warga kasihan, itu rumahnya kalau dilihat itu lantainya kasihan sudah bercampur dengan semennya dengan tanah, namun sama sekali tidak tersentuh bantuan. Terus kalau kita bandingkan dengan keluarga yang lain itu Pak, taruhlah misalnya 1 kali panen itu Pak bisa membeli 1 biji rupiah. Bayangkan Pak, 1 biji rupiah itu berkisaran 14-15 juta rupiah 1 kali panen itu Pak. Sedangkan dia dapat ini bantuan PKH. Jadi mohon Pak, ini kayaknya bagaimana ini untuk saya sebagai ini tadi dikatakan menjembatani Pak suara-suara aspirasi masyarakat sampai di kabupaten. Begitu saja barangkali Pak. Khusus ini yang ini PKH, karena saya lihat Pak itu double, dapat tomi beras, dapat tomi telur, dapat tomi uang. Banyak nada dapat. Sedangkan yang lain itu kodong tidak ada sama sekali nada dapat.
ya cocok minco dalek nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci dari Desa Samangki. Oh, Samangki. Baik, adapun usulan yang saya usulkan yaitu perbaikan aksesibilitas penyandang disabilitas di kantor Desa Samangki. Karena masih ada, karena jalan toh dari kantor desa, dari Jalan Horas ke kantor desa Pak, belum ada pegangan untuk orang disabilitas. Pegangan, oh oke. Jalan ya. Terus kursi roda, tongkat sama alat pendengar untuk penyandang disabilitas. Pembangunan WC posyandu untuk umum yang di luar kantor. Perbaikan jembatan belakang kantor Desa Samangki sebagai penghubung dari Dusun Samangki ke Dusun Balangajian, karena banyak masyarakat yang akses ke itu Pak. Terus jaringan untuk Dusun Talasa, Dusun Tangrang sama Dusun Talasa Baru. Tidak ada sekali jaringan. Dia bisa internet apa data? Iya. Oh. Telepon juga biasa tidak bisa Pak. Terus lampu jalan yang masih kurang penerangannya di 3 dusun di atas. Ya, itu aja. Terima kasih. Iya. Tadi ada nama tadi sudah nama? Iya. Sudah ya? Sudah. Siapa namanya tadi? Suci. Oke. Ya. Ibu Adinda Yunita ini saya kenal beliau Ketua Karang Taruna. Oh. Kalau tak salah di Penete ya. Iya. Nah, ini tadi usulannya untuk mungkin Pak Kadis juga bisa memberikan tanggapan sebentar terkait dengan pengadaan paket A, B, C dan untuk penyandang disabilitas ya. Iya. Terus yang kalau untuk pengadaan paket A dan B-nya ini biasanya kalau ini kan bidangnya di Komisi 3 Pak. Kalau saya kebetulan di Komisi 1 dan memang belum bergelut di bidang pendidikan, tetapi tidak apa-apa lah kita bahas sama-sama untuk mencari solusi dan mungkin Pak Kadis juga bisa memberikan penjelasan terkait dengan ini. Terus yang kedua terkait dengan infrastruktur yang ada di di kantor Mall MPP untuk penyandang disabilitas. Kami akan menyampaikan nanti dengan hal ini. Tentunya kalau untuk yang saya lihat biasa kalau untuk penyandang disabilitas itu ada kan di jalan itu kita biasa lihat kayak behel gitu kan. Iya. Besi plat itu, mungkin itu mereka, mungkin maksudnya ibu tadi yang itu Adinda kita. Nah, ini akan kami sampaikan tentunya. Terus yang ketiga untuk penyediaan tadi air bersih tadi ya? Air bersih ya. Air bersih. Untuk penyediaan air bersih pada saat musim kemarau di kita ini, apalagi yang baru-baru kita ini, banyak sekali Pak, banyak sekali merek air bersih di kita. Tetapi ini akan menjadi program utama kami juga di Kabupaten Maros. Tentunya kami akan menyampaikan kepada pemerintah daerah dan tentunya ini juga menjadi perhatian khusus bagi kami ada di beberapa kecamatan dan ternyata di Simbang juga ada krisis air bersih juga pada musim kemarau yang kemarin ya. Memang yang kemarin ini sangat panjang musim kemaraunya Pak, dan ini adalah informasi yang sangat bagus sekali. Tentunya untuk beberapa pertanyaan juga atau masukan ada juga terkait dengan penerima PKH yang kurang tepat sasaran. Ini sangat banyak memang keluhan-keluhan masyarakat dan tentunya ini juga menjadi perhatian khusus bagi kami di DPRD Kabupaten Maros. Dan tentunya pada kesempatan ini kami juga ingin
memanggil koordinator-koordinator PKH ini memberikan penjelasan bagi kami bagaimana ini bisa terjadi. Kalau ada yang urgent ya meminta kebijakan dari kepala dinas yang bersangkutan. Nah, terus yang banyak kendala juga ini yang di Dinsos terkait dengan KIS. Memang baru-baru kita ini memanggil kepala dinas sosial untuk memberikan penjelasan terkait banyaknya keluhan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ternyata memang insya Allah tahun depan akan tidak ada lagi seperti ini, karena baru-baru ini kami menyetujui anggaran untuk penambahan terkait dengan bantuan KIS-nya ini. Semua sementara ada di interval waktu itu salah satu anggota keluarganya yang bekerja, yang penerima UMR itu akan terputus, satu keluarga terputus itu. Jadi itu makanya Dinsos ini sesuai dengan penjelasan mereka mengambil kebijakan bahwa nanti kami bantu pada saat mereka masuk rumah sakit karena anggarannya tidak cukup. Jadi tetapi tidak menutup kemungkinan mereka tidak memperhatikan. Dan saya pernah beberapa juga mencoba keluhan-keluhan masyarakat itu, dan kami telepon Pak Kadisnya kenapa seperti ini, dan memang 1 kali 24 jam itu aktif deh. Terkait dengan kita namakan dengan data kelompok rentan dan marginal untuk penanganan disabilitas. Nah, berdasarkan data itu Pak Samsudin ini mungkin juga bisa dipikirkan nanti di parlemen bahwa hampir sekitar 60 sampai dengan 70% disabilitas itu tingkat pendidikannya itu hanya tidak sekolah dan hanya sampai dengan tamat SD. Nah, ini juga bisa menjadi perhatian. Jadi bayangkan kalau sekitar 60% dari 500-an itu mungkin yang mungkin ada sekitar 200-an lah kurang lebih anak-anak yang disabilitas tapi dia tidak bersekolah atau tidak bisa melanjutkan pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya akses mereka ke sekolah, karena sebagian besar anak-anak disabilitas ini masih didorong untuk bersekolah di sekolah luar biasa. Sedangkan kita tahu bahwa SLB itu kan di kota Kabupaten Maros mungkin baru 2 dan jaraknya jauh. Nah, mungkin yang bisa kami memberikan masukan ke Pak Samsudin adalah bagaimana mendorong adanya sekolah-sekolah inklusi baik di tingkat pendidikan anak usia dini maupun SD, sehingga adik-adik kita yang disabilitas ini dapat mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan yang keadilan dan layak bagi mereka, sehingga mereka tidak putus sekolah. Saya kasih contoh menarik. Kemarin kita lihat di American Got Talent, ya, siapa namanya? Putri ya. Disabilitas tapi dia punya satu potensial yang sangat bagus sekali dan diakui oleh dunia. Nah, kita berharap juga nanti mungkin anak-anak disabilitas kita yang ada di Kabupaten Maros ini, kalau mereka diberikan pendidikan yang layak, itu juga akan memunculkan satu potensi anak-anak disabilitas yang luar biasa. Mungkin itu saja Pak Samsudin. Terima kasih. Itu kurang lebih 200, setelah didata itu kurang lebih 526. Ini kalau data yang kita catat ini berada di kecamatan mana aja Pak, supaya kami bisa ada gambaran kalau memang ada gedung di salah satu lokasi yang terbanyak datanya, mungkin kami bisa mengusulkan atau bisa berdiskusi dengan dinas terkait dengan pendidikan yang akan dilakukan nanti. Ini kami butuh data terkait dengan data mana yang paling banyak untuk penyandang disabilitasnya. Tadi kan banyak yang mengusulkan sekolah inklusi. Barangkali mungkin ada di kecamatan itu ada sekolah mungkin yang tidak terpakai atau ada gedung yang tidak terpakai. Mari kita sama-sama pikirkan untuk itu. Sementara ini saya mengajarinya di rumah Pak. Begitupun dengan mengajinya, saya mengajarinya karena dia mau sekolah, tapi dia kan ditinggal sama orang tuanya, bapaknya menikah lagi, terus anaknya dititip sama neneknya, sementara neneknya dari taraf kehidupannya dibawa juga. Nah, kendalanya dia mau kasih sekolah cucunya, tapi tidak ada pembeli seragam, tidak ada pembeli buku dan segala yang lainnya. Makanya untuk saat ini saya mengajarinya di rumah.
setelah jadi yang saya mau pertanyakan, seumpama saya ke kelompok bermain ya, ke sekolah mau memasukkan anak ini, di mana saya mau minta ini dana untuk anak ini? Ada dana operasional yang desa 3%. Jadi desa itu sekarang memiliki dana operasional 3% itu bisa digunakan untuk masalah yang tidak pernah direncanakan. Makanya itu Pak Dewan sekarang ini kepala desa ada diberi anggaran 3%. 3% itu semua masalah di desa yang tidak ada perencanaan itu bisa menggunakan dana 3% ini. Jadi kalau misalnya tadi kita temukan bahwa ada anak tidak sekolah karena tidak memiliki biaya, ya bisa bicara secara jelas, tapi saya tetap mengajarinya Pak. Kalau kita menemukan hal seperti itu, lapor saja ke pemerintah desa. Mungkin karena tidak dilapor ke Pak Desa. Seandainya dilapor ke Pak Desa, pasti Pak Desa konsultasi ke kami apa kebutuhannya, karena itu pertanggungjawabannya juga tidak rumit, diberikan saja sesuai kebutuhannya, kemudian itu dipertanggungjawabkan pemerintah desa. Kalau operasional itu kan dibagi 3 dia, 3% itu bisa digunakan untuk biaya koordinasi pemerintah desa, kedua bisa digunakan untuk kegiatan sosial seperti penanganan bencana, penanganan itu kan termasuk sebenarnya itu sudah bencana sosial. Jadi bencana itu kan ada bencana alam, ada bencana non alam, ada bencana sosial. Kemudian ketiga itu adalah kegiatan seremoni di desa. Jadi kalau konstituen juga itu tidak ada anggarannya, kemudian mau bikin pertemuan, mau bikin rapat bisa menggunakan dana operasional. Dan penting kelompok konstituen membuat surat dan meminta ada pertanggungjawabannya ini desa bahwa oh ya itu kan tidak direncanakan ya, tidak direncanakan sebelumnya bahwa ada kelompok konstituen dan itu mau melakukan kegiatan apa, yang penting ada proposalnya bisa digunakan dengan proposal saja. Makanya tahun depan tetap ada itu dana operasional karena mengantisipasi di desa terkadang ada program ada kegiatan dan itu tidak direncanakan. Walaupun BPD nanti kelompok kakak juga mungkin bisa bikin grup. Iya. Sekdes. Iya. Ya, saya lengkap. Tinggal cuma saya lupa ternyata dengan BPD tidak. Makanya tadi saya minta sama mereka bilang jangan mau ke grup resmi, mau bikin grup baru. Karena kalau grup resmi kan biasanya dia mau juga yang internetnya mereka. Buatkan saja khusus, buatkan grup untuk saya untuk mau aku bilang apa di situ. Semakin saya sampaikan, semakin kau memprotes saya, semakin saya suka. Karena saya bisa mengetahui apa memang ini masalahmu semua, apa memang kebutuhanmu, dan saya tidak akan pernah tersinggung sekalipun apa yang kau bilang di grup. Tapi kembalikan sama diri masing-masing ya, bagaimana tingkahnya menyampaikan pendapat.